بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jumpa kembali dengan Ngaji Metal Channel. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Abraham alaihi salam, Tuhannya Musa alaihi salam, Tuhannya Isa alaihi salam, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas nubuatan Nabi Muhammad yang tercantum pada Ulangan 18. Jadi seperti biasanya kita akan mengulas lebih detail tentang Ulangan 18. Sebenarnya Ulangan 18 ini sudah sering menjadi tema atau bahan dalam perdebatan ataupun diskusi dialog lintas agama. Akan tetapi fokusnya pada Ulangan 18. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas Ulangan 18 yang lebih kronologis, di mana di dalam Ulangan 18 ini sebenarnya menggambarkan sebuah peristiwa yang nanti akan terjadi ke depan. Saat itulah Rasul akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diturunkan atau sebagai nabi yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Baiklah, kita akan menuju langsung ke TKP. Pada Ulangan 18 ayat 1 sampai ayat 5 itu menceritakan atau menggambarkan akan tugas keimaman dari orang-orang Lewi. Dari suku Lewi ini kemudian menurunkan Harun dan kewajiban-kewajibannya sebagai imam di kalangan Bani Israel. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah sebuah hukum yang menetapkan tugas keimaman seorang Lewi atau Aaronite, keturunan Harun. Kemudian kita masuk pada ayat 18:6. Nah, disinilah yang sudah mulai menampakkan bahwa suku Lewi itu mendapat ketetapan tentang kewajiban maupun haknya ketika keluar dari Bani Israel. Saya bacakan saja ya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, suku Lewi ini keluar dari Israel dan di mana ia tinggal sebagai pendatang. Artinya dia mendatangi sebuah negeri dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Maka suku Lewi ini pun memiliki atau mendapatkan ketetapan-ketetapan untuk memimpin dalam berbagai kebaktian selaku imam-imam. Kemudian pada ayat 18:9 jelas, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh Allah, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jadi satu tadi yang harus kita garis bawahi, bahwa imam-imam Lewi ini keluar dari Bani Israel atau keluar dari wilayah Israel, kemudian masuk ke negeri yang diberikan oleh Tuhan untuk kemudian mereka membangun satu komunitas. Berikutnya pada Ulangan 18:10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya negeri yang didatangi oleh suku Lewi atau imam-imam Lewi ini nantinya akan terdapat tanda-tanda
atau aktivitas di dalam komunitas bangsa-bangsa atau negeri yang didatangi itu adanya pengorbanan anak. Jadi ini adalah satu tanda di mana nabi itu akan diturunkan. Nabi yang seperti Musa itu akan diturun. Kemudian mari kita lihat tafsir dari 18:9. Dalam Wycliffe ternyata tidak menggambarkan negeri yang dimaksud, akan tetapi ada di sini. Ini hanya kekejiannya saja, kekejian yang tidak dikehendaki oleh Allah itu digambarkan, atau akan tetapi tidak disebutkan di mana tempatnya begitu. Tempat yang pastinya digaris bawahi bahwa itu adalah satu negeri yang di luar wilayah Israel karena disebutkan adanya bangsa-bangsa. Sedangkan pada tafsir Fulay demikian, bahwa di sini dikatakan bahwa ayat-ayat ini menyebutkan berbagai kegiatan okultisme yang umum dipakai dalam agama bangsa-bangsa Kanaan. Jelas bahwa artinya tidak mungkin bahwa Lewi ini akan mendatangi bangsa Kanaan. Ini sebuah gambaran umum dari semua itu. Jadi bukan berarti negeri yang dimaksud adalah Kanaan. Karena di dalam Kanaan itu sendiri nantinya tidak akan turun nabi yang dinanti-nantikan itu, atau nabi yang seperti Musa itu. Itu tafsir Fulay yang kemudian ini sering dijadikan argumen oleh orang-orang Kristen bahwa yang dimaksud adalah Kanaan. Akan tetapi tidak melihat bahwa ini satu rangkaian dengan ciri negeri di mana nabi yang seperti Musa itu akan datang. Oke, yaitu kembali lagi bahwasanya penekanan. Nah, ini penekanan kembali. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Pada ayat 18-14. Nah, kemudian masuklah ayat 15. Jadi ayat 15 ini tidak berdiri sendiri. Tentunya namanya ini kan sebuah kronologis. Dari ayat 15 inilah baru ada penekanan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, ya, dari tengah-tengahmu. Tengah-tengahmu itu di bangsa-bangsa atau di daerah yang diduduki itu. Dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini biasanya mempermasalahkan saudara-saudaramu. Ada sebuah pernyataan bahwa nabi yang seperti Musa itu sudah tidak akan turun lagi di Bani Israel. Pernyataan tersebut tertulis pada Ulangan 34:10 sampai dengan 12. Saya bacakan. Seperti Musa yang telah dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaannya dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi jelas bahwa setelah Musa tidak ada lagi nabi yang seperti dirinya di kalangan Bani Israel. Sementara Yesus itu adalah keturunan Israel. Jadi ini hal yang sangat kontradiktif dengan apa yang tertulis dalam Ulangan 34:10 hingga 12. Baiklah, ayat berikutnya Ulangan 18:16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb,
pada hari berkumpul dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu benar. Ini tentang Horeb, bahwasanya peristiwa itu tidak ingin mereka lihat lagi, tidak mau mendengar lagi. Dalam artian terjadi pengulangan atau tekanan, ancaman hukuman, karena di sana pada peristiwa Gunung Horeb, yaitu Allah memperingatkan Bani Israel itu untuk takwa atau takut akan hukum-hukum Allah, dan mereka berjanji akan mematuhinya. Mereka Bani Israel ini tidak ingin mendapat teguran yang sama ketika pada peristiwa Gunung Horeb. Itu tercantum di Ulangan 4. Di Ulangan 4 masuk ke 4:10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekatkan dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suatu kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya. Jadi konteksnya memang Bani Israel itu menginginkan bahwa ini adalah sebuah perjanjian yang terakhir kali dengan Allah, sehingga mereka katakan, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Artinya apabila Allah akan mengulangi perintah yang sama, karena tekad Bani Israel itulah yang tidak ingin melihat kembali peristiwa Gunung Horeb, maka Allah menubuatkannya bahwa nabi yang seperti Musa itu akan datang pada bangsa-bangsa lain di kalangan saudaramu. Kemudian hal itu ditegaskan pada Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Kembali lagi, kita mundur sedikit ke Ulangan 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Oke, ini saudara-saudaramu ya. Berarti saudara. Siapakah saudara-saudara? Nah, pada Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Yang pertama, Ulangan 15 mengatakan di antara saudara-saudaramu. Akan tetapi pada Ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Kalau saudaramu, dengan kemudian di hadapan Bani Israel menyebutnya dengan mereka, seolah-olah kontradiktif ya. Akan tetapi sebenarnya yang dimaksud saudara-saudaramu adalah di lingkungan di mana ada orang-orang Israel atau penduduk. Pada ayat 18 dikatakan akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa?
mereka ini adalah orang yang di mana dalam lingkungan itu ada Bani Israel. Kemudian kita lanjutkan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ya, mereka jelas dari antara saudara mereka, berarti ini di luar orang Bani Israel. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini perlu kita cerna, bahwasanya firmanku dalam mulutnya, bukan firmanku dalam sebuah tulisan. Karena memang Rasulullah itu umi, dan apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari apa yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dalam bentuk tulisan, akan tetapi apa yang difirmankan Allah kemudian dihafal, kemudian diucapkan. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana tertulis di dalam Taurat dan Injil, nanti kita akan bahas lebih lanjut di luar pembahasan sekarang ini. Kita lanjutkan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Pada Ulangan 18:19, baiklah, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua manusia itu untuk selalu membaca basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dalam setiap mengawali pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bahwasanya sangat sesuai dengan apa yang tercantum pada Ulangan 18:19. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Jadi seandainya ada sebuah pertanyaan, seperti apakah cirinya? Seperti apakah sehingga kita mengetahui bahwa apa yang diucapkan Nabi itu adalah tidak benar? Itu kira-kira untuk memahaminya begitu pada ayat 18:21. Maka Allah menegaskan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah kamu gentar kepadanya. Jadi itu cirinya tadi, bahwa apabila nabi tersebut berkata dengan nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka nabi itu adalah nabi palsu. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah kamu gentar. Jadi jangan takut untuk dibunuh. Baiklah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa pada ayat-ayat terakhir inilah kemudian Bani Israel yang berada di Madinah itu berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Sungguhnya mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang dijanjikan itu berdasarkan Ulangan 18:15 dan 18:18. Akan tetapi mereka karena dengki sehingga mereka berusaha untuk mengingkarinya dan berusaha ingin membunuhnya, karena mereka masih menginginkan Nabi itu datangnya dari Bani Israel. Padahal itu pada Ulangan 16 sudah dijelaskan, mereka tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Mereka di ayat 18-16 sebenarnya sudah tidak menginginkan Nabi yang seperti Musa itu datang lagi di Bani Israel, sehingga Allah menubuatkannya kepada bangsa-bangsa lain di kalangan saudara-saudara mereka. Akan tetapi mereka melupakannya, dan upaya membunuh Nabi Muhammad ini dilakukan oleh Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa yang telah melanggar kesepakatan perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Lalu siapakah Bani Nadir, Bani Quraidah itu? Apabila kita pelajari lebih lanjut bahwa sesungguhnya Bani Quraidah, Bani Nadir adalah dari keturunan Aronait atau keturunan Harun atau dari suku Lewi. Nah, pada Ulangan 18 ini adalah secara menyeluruh bercerita tentang imam-imam Lewi dan Aronait. Kemudian bagaimana diperintahkan untuk menguji Nabi yang seperti Musa itu pun Aronait. Walaupun dalam banyak tafsir tidak dijelaskan bahwa keinginan membunuh Nabi Muhammad ini disebabkan oleh beberapa hal yang tercantum atau yang mereka mengira bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Akan tetapi kekalahan dalam perang Uhud itu semakin meyakinkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu, karena sesuai dengan kriteria dikatakan pada Ulangan 18:22, di mana dikatakan apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nah, di dalam perang Uhud memang benar Rasulullah dan pasukannya kalah. Akan tetapi bahwasanya kekalahan Rasulullah dalam perang Uhud itu bukanlah Rasulullah masuk dalam kriteria 18:22, di mana apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Kekalahan perang Uhud ini meningkatkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad menurut Bani Nadir, Bani Quraidah itu telah memenuhi syarat kriteria pada Ulangan 18:22, sehingga
Bani Nadir dan Bani Quraidah itu merencanakan pengkhianatan perjanjian Madinah dengan berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan puncaknya hal tersebut dilakukan pada perang Khandaq. Jadi kemudian bahwa dalam perang Khandaq tersebut ternyata apa yang dilakukan, direncanakan oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah itu mengalami kegagalan. Kriteria pada ulangan 1822 itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian upaya membunuh Rasulullah terjadi kembali pada perang Khaybar dengan menggunakan racun. Dan orang-orang di luar Muslim, terutama Kristen, selalu menghembuskan bahwasanya Nabi Muhammad mati diracun. Yang lucunya menyandarkan sebuah hadis di mana ketika Rasulullah menghadapi kematiannya berkata kepada Aisyah radhiyallahu an bahwasanya sakitnya sakaratul maut itu seperti sakitnya racun Khaybar. Bani Kulub ini tidak memahami kata seperti, akan tetapi ditelan mentah-mentah sebagai kemenangan mereka yang menfitnah Rasulullah sebagai nabi palsu sehingga mati diracun. Nah, inilah. Jadi umat Islam, kita semua harus waspada akan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Bani Kulub tentang Rasulullah SAW, terutama tentang racun Khaybar yang berjarak kurang lebih 4 tahun setelah 4 tahun antara peristiwa Khaybar dan meninggalnya Rasulullah SAW. Sementara kita lihat dalam berbagai peristiwa bahwa racun itu bereaksi sangat cepat. Contoh pada racun sianida yang diberikan Jessica. Nah, ini satu contoh. Begitu cepat reaksinya. Dan pada peristiwa racun itu juga beberapa sahabat Nabi meninggal dunia. Akan tetapi ini di blow up, dihembus-hembuskan terus. Mereka seperti memberondongkan peluru tanpa sasaran yang tepat, alias ngawur dan blunder. Baiklah, kiranya untuk uraian ulangan 18 di dalam Taurat cukup sampai di sini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama umat Islam, untuk membentengi dari fitnah-fitnah keji yang dilakukan oleh sekelompok orang dari misionaris dan sekelompok orang yang ingin menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.